Di dalam kandang ada gajah, riang gembira tidak berontak. Kalau memang ada masalah, janganlah bertengkar di depan anak. Lantas bagaimanakah caranya menghindari pertengkaran di depan anak? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Ya, dalam rumah tangga, yang namanya adu pendapat, selisih paham, cekcok atau pertengkaran adalah hal yang normal terjadi membumbui kehidupan suami istri. Namun jangan sampai terjadi atau dilakukan di depan anak. Mengapa demikian? Jawaban yang paling sederhana adalah karena ada efek buruk yang ditimbulkannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Masalahnya, studi menunjukkan bahwa mayoritas pasangan suami istri sering bertengkar di depan anak dan tidak menyadari akibat yang ditimbulkannya. Apakah saya dan Anda termasuk di antaranya? Ya, setuju sekali bahwa pertengkaran di depan anak banyak terjadi karena sebagian besar orang tua tidak menyadari dampak buruk yang ditimbulkannya. Sekarang mari kita lihat mengapa orang tua harus segera sadar dan waspada akan hal ini. Penelitian membuktikan bahwa anak-anak adalah makhluk yang sangat peka terhadap hubungan orang tua mereka sejak usia yang sangat dini. Anak-anak ini menurut seorang psikolog E. Mark Cummings dari University of Notre Dame seperti mini Geiger counter. Sebagai informasi, Geiger counter atau sering juga disebut Geiger-Müller tube adalah sebuah alat yang boleh dikatakan murah, namun sangat berguna untuk mendeteksi dan mengukur radiasi dengan cepat. Jadi jika ada konflik, maka mudah bagi anak-anak untuk mendeteksinya. Mereka juga tahu saat orang tua telah menyelesaikan perselisihan mereka. Para psikolog dan konselor telah lama menyadari dampak buruk dari pertengkaran di depan anak-anak. Adu argumen dan konflik verbal dengan saling menyerang dan merendahkan, serta kemarahan dan ancaman dapat merusak kesehatan emosional dan fisik anak. Menurut mereka tidak diragukan lagi bahwa pertengkaran di depan anak-anak itu sangat merusak. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat selama 6 tahun dan melibatkan lebih dari 2.000 keluarga, mereka menemukan bahwa tingkat stres anak-anak yang menyaksikan orang tua mereka bertengkar sangat tinggi, di mana ada reaksi peningkatan detak jantung, anak-anak menjadi berdebar-debar, kemudian pernapasan lebih cepat, dan ada ketakutan serta berkeringat dingin. Ditunjukkan dalam statistik bahwa anak-anak ini lebih sering sakit, lebih agresif, mengalami susah tidur, depresi, dan kecemasan berlebih dibanding dengan anak-anak yang tidak menyaksikan orang tua mereka bertengkar di depan mereka. Jadi bertengkar di depan anak adalah sebuah masalah. Karena yang pertama menyebabkan rasa tidak aman bagi anak-anak. Pertengkaran merusak rasa aman anak-anak tentang stabilitas keluarga. Anak-anak yang terpapar banyak pertengkaran mungkin khawatir akan perceraian atau bertanya-tanya kapan perlakuan diam dari salah satu orang tua akan berakhir. Menjadi sulit bagi mereka untuk memiliki rasa normal dalam keluarga karena pertengkaran mungkin tidak dapat diprediksi. Kemudian itu mempengaruhi hubungan orang tua dan anak. Situasi konflik yang tinggi dapat menyebabkan stres, dan orang tua yang stres mungkin tidak akan menghabiskan banyak waktu dengan anak-anak mereka. Selain itu, kualitas hubungan dapat terpengaruh karena mungkin sulit bagi orang tua untuk menunjukkan kehangatan dan kasih sayang ketika mereka marah satu dengan yang lain. Kemudian hal itu juga menciptakan lingkungan yang penuh dengan tekanan. Mendengar pertengkaran yang sering atau intens dapat membuat anak-anak stres dan bisa jadi itu menakutkan bagi mereka. Stres dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan psikologis mereka dan mengganggu perkembangan yang normal dan sehat dari anak-anak tersebut. Nah, lantas apa saja akibat yang konkret yang mungkin dialami anak-anak bila sering menyaksikan pertengkaran orang tua? Yang pertama, memicu stres. Menurut penelitian, pertengkaran orang tua yang disaksikan oleh anak bisa menyebabkan peningkatan produksi hormon stres. Akibatnya, proses belajarnya di sekolah bisa terganggu dan ia pun merasakan berbagai gejala fisik seperti sakit kepala dan sakit perut. Hal ini bahkan juga bisa berdampak pada bayi. Ketika bayi tidur, mereka bisa merekam suara-suara keras dan teriakan di sekelilingnya. Selain mengganggu tidurnya, suara yang keras ini juga dapat mengganggu perkembangannya. Yang kedua, anak-anak akan merasa cemas dan beresiko depresi. Melihat kedua orang tuanya sering bertengkar bisa membuat anak lebih mudah cemas, bahkan depresi. Ini berkaitan dengan pikiran negatif yang berkembang di dalam pikiran anak dan kekhawatirannya apabila pertengkaran ini akan berujung pada perceraian kedua orang tuanya. Yang ketiga, merenggangnya hubungan dengan saudara kandung. Bila pertengkaran ini berujung pada perceraian, hubungan anak dengan saudara kandungnya juga bisa menjadi renggang. Perceraian mungkin saja membuat orang tua membawa salah satu anak dan akhirnya memisahkan ia dengan saudara kandungnya.
Ini pun bisa membuat anak kehilangan sosok ibu atau ayah. Kemudian yang keempat, menjadi lebih nakal. Anak bisa merasa kurang diperhatikan kalau orang tua hanya sibuk dengan konflik rumah tangganya. Alhasil, anak akan mencari perhatian dengan caranya sendiri, misalnya dengan melakukan kenakalan di rumah atau mencari keributan dengan teman-teman di sekolah. Yang kelima, merasa sulit bersosialisasi dengan orang lain. Anak-anak yang sering menyaksikan orang tuanya bertengkar cenderung kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain. Ia bisa saja merasa malu jika teman-temannya tahu bahwa kedua orang tuanya sering bertengkar. Akhirnya anak akan sulit berteman. Ya, betul sekali. Jadi bagaimana cara menghindarinya? Berikut ada beberapa tips yang boleh kita praktekkan untuk menghindari terjadinya pertengkaran di depan anak-anak. Yang pertama, jika ada masalah antara suami dan istri, coba bicarakan dengan kepala dingin dan jangan terpancing atau terbawa emosi. Yang berikutnya, bila ada anak-anak di sekitar, menjauhlah dan cari tempat yang aman dan tenang untuk kita mungkin beradu pendapat. Yang ketiga, berdebatlah seolah-olah tetangga dapat mendengar Anda. Bila ada isu yang terasa amat berat, berhentilah di sana dan kemudian setujuilah untuk membicarakan itu pada waktu yang lain. Yang keempat, bila ada kemarahan, gantilah kemarahan dengan mengutarakan apa yang benar-benar Anda atau pasangan Anda rasakan. Yang kelima, jangan ada panggilan nama, jangan ada kata-kata kasar, dan jangan biarkan nada suara terus meninggi. Yang keenam, berikan telinga Anda untuk mendengar secara aktif kepada pasangan Anda. Yang ketujuh, lakukan kontak mata secara langsung, dan jangan melakukan hal lain saat pasangan sedang berbicara. Anggukan kepala apapun yang mereka katakan. Yang kedelapan, ulangi apa yang dikatakan oleh pasangan kita untuk menegaskan bahwa kita mengerti akan apa yang pasangan kita rasakan, serta gunakan kata-kata yang sama sebanyak mungkin untuk menegaskan kembali. Yang kesembilan, bersimpatilah. Biarkan pasangan kita tahu bahwa kita memahami perasaan tidak enak mereka, meskipun mungkin mereka sedang menyalahkan kita atas masalah tersebut. Yang kesepuluh, tanyakan apakah ada hal lain yang ingin pasangan kita ceritakan kepada kita. Berikan pasangan kita kesempatan untuk menemukan perasaan yang lebih dalam dan beralih ke tempat yang lebih tenang dan netral. Yang ke-11, temukan solusi bersama. Jangan biarkan masalah berakhir dengan saling diam karena anak-anak bisa merasakan hal itu dan menangkap bahwa orang tuanya sedang dalam perselisihan. Yang ke-12, akhiri dengan cinta dan kemudian bersama-sama perbaiki kerusakan yang ada. Dan yang ke-13, dan yang paling penting adalah pastikan Anda dan pasangan Anda tetap berdoa. Bila tidak sengaja bertengkar dan anak-anak menyaksikannya, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampaknya terhadap anak-anak sambil membantu mereka mempelajari beberapa keterampilan hidup pada saat yang bersamaan? Pertama-tama, katakan kepada anak bila papa dan mama sedang berdiskusi. Berikan ia pengertian bahwa membicarakan masalah adalah hal yang wajar bagi orang tua. Jika tidak sengaja mengeluarkan kata-kata yang kasar atau terlalu keras, jangan berpura-pura tidak terjadi sesuatu atau menyembunyikannya. Sesegera mungkin mintalah maaf kepada anak-anak mengenai konflik yang terjadi. Dan melakukan hal ini bersama dengan pasangan adalah cara yang terbaik. Jelaskan pada anak bahwa cara itu salah dan papa mama sangat menyesalinya. Yakinkan mereka bahwa papa dan mama saling mencintai. Jelaskan secara spesifik bahwa papa dan mama sadar bahwa apa yang terjadi salah, menyesalinya dan sudah saling memaafkan dan berjanji tidak akan mengulanginya. Namun berhati-hatilah untuk memegang semua janji dan komitmen agar benar-benar hal itu tidak terjadi lagi. Jelaskan dan yakinkan anak-anak bahwa rumah tangga papa dan mama akan tetap baik-baik saja setelah perdebatan ini. Ya, betul sekali. Alkitab dalam Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27 katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jelas bahwa prinsip ini berlaku juga dalam kehidupan berumah tangga. Bila kita menjadi marah termasuk kepada pasangan kita, maka selesaikan itu dengan bijak tanpa sepengetahuan orang lain termasuk anak-anak kita. Bertengkar di depan anak-anak adalah sama saja dengan memberi kesempatan kepada iblis untuk mengambil kendali kehidupan rumah tangga kita. Pada momen itu yang akan membawa dampak buruk kepada perkembangan mental dan kerohanian anak-anak kita. Dalam hal ini, kita berbuat dosa. Pena Inspirasi juga menasihati dalam buku Homeward Bound, halaman 277. Cara terbaik untuk mendidik anak-anak agar menghormati ayah dan ibu mereka adalah dengan memberi mereka kesempatan untuk melihat sang ayah memberikan perhatian yang lembut kepada sang ibu dan sang ibu memberikan rasa hormat dan penghargaan kepada sang ayah. Dengan melihat kasih dalam diri orang tua mereka,
Anak-anak dituntun untuk mentaati perintah kelima dan mengindahkan perintah tersebut. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sebaliknya, bila orang tua bertengkar di depan anak, maka mereka sedang membuat anak-anak merasa jijik terhadap mereka dan dengan sifat yang saling menyakiti serta tidak ada kasih dan pengampunan di sana, anak-anak akan menolak nilai-nilai agama. Tidaklah mengherankan jika anak-anak menjadi dingin dan memberontak terhadap orang tua mereka. Sebagai kesimpulan, orang tua yang bertengkar di depan anak adalah sama dengan melakukan child abuse atau kekerasan terhadap anak. Sebagai orang tua, apakah ini yang kita ingin anak-anak kita rasakan? Tentu kita ingin mereka merasakan kebahagiaan dan sukacita dalam keluarga. Kita ingin mereka bertumbuh dan berkembang seimbang dan sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Kita ingin mereka merasakan atmosfer surga dalam keluarga. Maka berdoalah supaya kita bisa menghindari pertengkaran di depan anak-anak kita. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.